orang lain, orang di Indonesia ini, orang anggap mereka lebih mayoritas, tapi murah. Tapi kalau kita umat Kristiani, umat Kristen yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kita ini mahal. Kita minoritas tapi kita mahal. Kenapa kita mahal? Karena kita punya Tuhan itu hidup, mati dan bangkit. Itu yang kita percaya, itu yang kita pun dasar iman. Karena itu kita percayakan dia sengsara, dia mati untuk kita, dan kita tidak mungkin lepas. Dan biar kita kecil, kita minoritas, kita sedikit, tapi kita ini mahal di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Karena dia tebus kita dengan darah yang mahal. Dia tebus kita dengan penderitaan yang mahal. Nah, karena itu dasar percaya kita, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kami punya Tuhan itu hidup. Karena itu kami beriman kepada Yesus. Kami beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, karena dia Raja kebangkitan dan hidup. Itu yang kami percaya. Kalau Tuhan ada Allah lain yang mati dan bangkit, itu kami juga percaya. Tapi tidak ada. Selain daripada Yesus, tidak ada yang mati lalu bangkit, lalu naik ke surga. Orang lihat dia terangkat ke surga dengan mata kepala. Itu yang penggenapan Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah berubah menjadi manusia. Nah, ini yang kami percaya. Jadi kami punya Tuhan itu hidup, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Ini yang kami percaya dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami punya iman tidak bisa dibeli dengan harta. Kami punya iman tidak bisa dibeli dengan kedudukan. Jangan karena persoalan kedudukan, persoalan jabatan, persoalan perut, persoalan hidup, kami jual kami punya iman. Tidak. Karena apa? Kami punya Yesus. Kami dibenarkan oleh Yesus, oleh kasih karunia Allah. Kalau demikian, orang tua, bapak dengan mama, kakak, adik, saudara, anak cucu semua, kita akhir-akhir ini dalam sebuah tantangan. Kemarin ada dari saudara-saudara dong minta dukungan doa. Di India ini ada satu provinsi nama Selatan. Itu 200 gereja dibakar. Kemudian 20 orang misioner, 20 orang misionaris yang menunjuk dengan para pendeta orang bunuh, untuk keluarga semua dibunuh. Jadi, di sana, di situ juga bilang ini berita sedih, karena minta dukungan doa kepada semua umat Kristen di seluruh dunia untuk mendoakan mereka. Karena apa? Mereka ini ISIS dari Afghanistan yang ada di sana. Karena itu mereka ketika senjata, mereka bawa senjata pergi menghadap dia, menghadap mereka, tinggal mau mati. Yesus, kau lepas. Kami biar kami mati, tapi kami tidak lepas. Kami Yesus yang membunuh semua. Jadi mereka menjadi martir, mereka mati hanya karena nama Yesus. Mereka dalam tantangan penderitaan yang begitu, tapi mereka tidak. Lebih baik kami mati daripada kami melepas Yesus. Itu yang dasar iman mereka. Jadi Bapak, Mama, orang tua kita semua, dalam pertemuan hidup tentunya kita tidak terlepas dari semua tantangan. Tapi kita menghayati bahwa kita punya Tuhan Yesus saja menghadapi tantangan penderitaan hanya karena menembus kita. Berarti bersama Yesus pasti kita akan melewati segala tantangan dan pergumulan. Bersama Yesus pasti kita menang. Kita punya iman bahwa apapun terjadi di tengah badai tantangan, kesukaran, penderitaan, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena apa? Siapa yang percaya kepada anak Allah, maka kepadanya dia diberkati. Karena kita punya iman kepada Yesus, dia Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia memberkati Bapak, Mama, kakak, adik kita semua dalam setiap pergumulan hidup kita. Menjalani minggu sengsara ini sedikit mengarahkan kita bagaimana kita orang Kristen yang beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam merenungkan minggu-minggu sengsara ini sebagai minggu perenungan untuk kita masuk dalam Jumat Agung, kematian dan kebangkitan. Kiranya firman Tuhan ini
menjadi berkat bagi kita dan memperkuat iman kita, bahwa kita punya iman hanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sengsara mati dan bangkit untuk kita, karena kita ini milik anak-anak tebusan. Ini menjadi berkat bagi Bapak atau mau bersama dengan Mama, anak cucu menantu semua dalam kasih Yesus. Tuhan berkati.